menuliskan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lalu kalau seandainya kita meyakini ini, apa fungsinya? Lihat ayat setelahnya. Huwa maulana. Dialah Allah penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ini yang kita cari sebenarnya. Dan ini salah satu hikmah terbesar dari pandemi COVID-19. Kadang sebagian manusia terlalu sombong dengan hartanya. Kadang sebagian manusia terlalu sombong dengan kekuatan manusiawi. Kadang sebagian manusia terlalu sombong dengan rencana-rencana yang dia sudah rencanakan. Ya. Yang akhirnya dia bersandar kepada dirinya, kepada hartanya, kepada jabatannya, kepada koleganya, dan lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat seseorang meyakini pandemi COVID-19 itu adalah takdir Allah, salah satu hikmah yang sangat luar biasa. Akhirnya kita tahu bahwa kita tidak boleh bersandar walau sekejap mata pun pada diri kita. Pantas memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa mengajarkan kepada kita doa saat kesulitan, da'awatul masrub. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Yang artinya, wahai Allah, hanya rahmat-Mu yang aku harapkan. Janganlah sandarkan diriku kepada diriku. Janganlah sandarkan diriku kepada diriku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Perbaikilah seluruh usahaku. Ini yang kita cari saat seseorang menghadapi pandemi COVID-19. Dan ini hikmah luar biasa dari pandemi COVID-19. Akhirnya hati kita bergantung hanya kepada Allah. Akhirnya kita tinggalkan semua harta, kolega, rencana, dan akhirnya bergantung hanya kepada Allah. Wallahi para ikhwah, kalau seandainya hikmah dari pandemi COVID-19 hanya itu yang kita dapat, yaitu bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata setiap waktu, itulah sebuah kemenangan besar bagi seorang muslim. Entah dia mati dengan pandemi ini ataukah tidak mati dengan pandemi. Saya ulangi sekali lagi. Demi Allah, wahai para ikhwan, kalau seandainya salah satu hikmah terbesar terjadinya pandemi COVID-19 ini, kita akhirnya bergantung hanya kepada Allah. Meninggalkan semua harta. Meninggalkan ketergantungan kepada harta. Ketergantungan kepada kolega. Ketergantungan kepada perkara-perkara yang kita anggap bisa menolong. Kita akhirnya hanya bergantung kepada Allah. Itulah hikmah terbesar. Dan itulah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik pandemi COVID-19. Kita manut-manut, tunduk-tunduk dengan virus yang sekecil itu. Kita tidak sanggup untuk melawannya. Sampai sekarang satu dunia belum sanggup untuk melawannya. Kita akhirnya tahu betul Allah Maha Kuasa. Kita akhirnya bersandar hanya kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, apabila hikmah yang kita dapat
dari tersebarnya pandemi COVID-19. Bahwa manusia lemah dan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Dan akhirnya kita hanya bersandar kepada Allah. Itu adalah hikmah terbesar yang didapat oleh seorang manusia. Ini sikap yang pertama yang harus kita pahami baik-baik. Yaitu bahwa pandemi COVID-19 adalah sudah tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz. Dan dengan meyakini seperti ini, kita akhirnya lebih sabar, lebih tenang, lebih tegar, lebih kokoh. Entah yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, bahkan mungkin yang sudah meninggal, rahimahumullah ta'ala, dan kita berharap mereka mendapatkan pahala mati syahid. Atau yang belum terkonfirmasi. Kita lebih tenang, lebih sabar. Kita senantiasa mengatakan di dalam diri kita, ma akhfa'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabak lam yakun liyukhtiak. Yang artinya, apa yang belum menimpamu karena belum takdirnya, maka tidak akan pernah menimpa. Apa yang sudah menimpamu karena memang sudah takdirnya, ketetapannya, tidak akan pernah meleset. Lihat lagi dalil yang indah sekali. Surat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Ayat ini indah sekali kalau kita paham. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun menimpamu. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang, melainkan dengan izin Allah, dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah meyakini seperti itu bagaimana? Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah bahwa ini sudah ketetapan dari Allah, maka Allah pasti langsung akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa maksud ayat ini? Terutama ketika Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Lihat tafsiran dari sahabat Nabi, ahli tafsir di generasi sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Hiyal musibat tusibur rajul faya'lamu annaha min 'indillah fayusallim laha wa yarda." Yang dimaksud adalah musibah-musibah yang menimpa seseorang. Lalu dia meyakini bahwa itu memang sudah takdir dari Allah. Apa fungsinya kalau sudah meyakini itu takdir dari Allah? Maka dia menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Dan rela atas apa yang telah Allah takdirkan. Ini yang patut yang kita harus ketahui bersama. Karena begini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini tidak akan menjadi berkah bagi seorang muslim kecuali ketika dia hadapi dengan kesabaran. Saya ulangi. Seorang yang tertimpa dan terkonfirmasi penyakit COVID-19 tidak akan menjadi berkah bagi seorang muslim kecuali dengan kesabaran yang dia lakukan saat mendapatkan musibah. Adapun saat mendapatkan musibah dia menggerutu. Saat mendapatkan musibah dia kemudian berkeluh kesah. Terutama saya perhatikan di media sosial sering terjadi. Bercerita sampai dari A sampai Z. Ya, tidak perlu. Berceritalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah isoman min 4, enggak perlu.
berceritalah hanya kepada Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila allazi la yarham." Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Maka tidak akan pernah pandemi COVID-19 menjadi berkah bagi seorang muslim kecuali jika dihadapi dengan kesabaran. Kapan dia bisa bersabar? Saat dia meyakini bahwa ini semua takdir Allah. Sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lihat lagi tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang disebut-sebut oleh para ulama tafsir habrul ummah. Ulamanya umat Islam. Saking dalamnya ilmunya. Yang disebut juga turjumanul Quran. Ahli tafsir sepanjang masa. Ketika beliau menafsir ayat ini, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah bahwa musibah ini adalah ketentuan dari Allah dan Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maksudnya kata beliau adalah yakni yahdi qalbahu lil yaqin. Ya'lam annama asabahu lam yakun yukhti' wa ma akhta'ahu lam yakun yusibah. Allah akan memberi petunjuk kepada hati untuk sebuah keyakinan bahwa apa yang telah menimpanya tidak akan pernah meleset karena memang sudah takdir. Dan apa yang belum menimpanya tidak akan pernah terkena karena memang belum takdir. Begitulah seorang muslim saat dia meyakini bahwa musibah sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz. Pandemi COVID-19 sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz. Maka dia akan bersabar. Dia akan yakin bahwa ini takdir Allah. Akhirnya dia bersabar. Akhirnya dia tidak mengeluh. Akhirnya dia tetap tegar. Baik nanti, ini yang harus diperhatikan juga. Bukan berarti saat dia sabar kemudian dia sehat. Enggak. Baik nanti, mungkin akhirnya dia dicabut nyawanya oleh Allah. Tapi akhirnya dia dalam keadaan bersabar dalam musibah. Ini adalah sikap yang pertama. Apa tadi? Yaitu seorang menghadapi pandemi COVID-19, dia meyakini pandemi COVID-19 adalah takdir Allah yang sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sehingga dia bersabar, sehingga dia tegar, sehingga dia kokoh, tidak mudah putus asa. Dan satu lagi, atau sikap yang kedua, bukan satu lagi, sikap yang kedua. Sikap terbaik kedua seorang muslim ketika meyakini bahwasanya pandemi COVID-19 yang terjadi ini adalah kuasa Allah. Hanya Allah yang mampu menurunkan penyakit ini dan hanya Allah yang mampu dan kuasa mengangkat penyakit ini. Ini sikap yang kedua. Meyakini. Menjadikan sebuah akidah di dalam hati. Bahwasanya hanya Allah. Satu-satunya yang sanggup menurunkan penyakit ini. Dan hanya Allah pula. Satu-satunya yang sanggup mengangkat penyakit ini. Ya. Ada cerita menarik. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu bercerita dengan salah satu tenaga kesehatan. Beliau mengatakan bahwa penyakit mewabah
pernah terjadi sejarahnya, disebut dengan Black Death. Ini mohon maaf kalau seandainya saya salah ya, kepada kesehatan terutama ahli penyakit yang mewabah. Saya mohon maaf kalau seandainya saya salah memberitahu. Black Death ini ditimbulkan dari tikus yang berwarna hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dengan mendatangkan tikus yang berwarna coklat untuk menghapuskan dan menghilangkan komunitas tikus berwarna hitam tersebut. Sehingga akhirnya melandai, turun, dan hilanglah virus yang mewabah tersebut. Penyakit yang mewabah tersebut. Ini bukti nyata. Maka saat seseorang meyakini bahwa penyakit COVID-19 hanya Allah satu-satunya yang mampu menurunkannya dan kuasa mengangkat, maka akhirnya dia hanya bersandar kepada Allah. Dan itu yang sering hilang dari diri kita. Ya, itu yang sering hilang dari diri kita. Sering sebagian orang terlalu bersandar kepada protokol kesehatan. Saya tidak merendahkan protokol kesehatan. Kita mengerjakan protokol kesehatan. Tetapi hati kita bersandar hanya kepada Allah. Lihat, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 17-18. Wa in yamsaska Allahu bidhurri fala kashifa lahu illa. Jika Allah menimpakan kepadamu suatu keburukan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menghilangkannya kecuali Allah. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan kepadamu kebaikan, tidak ada, maka dialah Allah yang maha kuasa. Wa huwal qahiru fawqa. Dialah Allah yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Dan Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Dalam ayat yang lain, surat Yunus ayat 107. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepada engkau, maka tidak ada yang mengangkatnya kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untukmu kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang menolak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menimpakan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maha pengampun, lagi maha penyayang. Lihat ayat-ayat tadi. Hanya Allah yang sanggup mengangkat wabah penyakit. Dan keyakinan ini membuat kita akhirnya bersandar hanya kepada Allah. Ini titik yang harus kita cari saat pandemi COVID-19. Baik yang terkonfirmasi positif COVID-19 ataupun yang semoga Allah selalu menjaga mereka yang belum terkonfirmasi dari penyakit COVID-19. Titik yang harus kita cari adalah bagaimana hati ini bergantung hanya kepada Allah. Apalagi yang sedang PPKM darurat. Lihat perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali yang membuat tenang karena didasari dengan ilmu pengetahuan. Beliau mengatakan innal karba idza ishtadda wa tanaha wa ta'azama fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluk. Sesungguhnya seorang hamba
saat musibah semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, ya, maka terjadi pada hati seorang hamba putus asa, minta bantuan dari para makhluk. Itu titik yang harus kita cari. Itu titik yang harus kita cari. Putus asa, minta bantuan dari para makhluk. Karena kalau sudah itu terjadi, apa yang terjadi pada diri kita? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Maka saat itu bergantunglah hatinya hanya kepada Allah semata. Kalau sudah bergantung hatinya kepada Allah, bersandar hatinya kepada Allah, apa yang terjadi? Allah berfirman dalam surah Al-Falaq ayat 3. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa. Siapa yang bersandar hatinya kepada Allah, maka Allah yang mencukupkannya. Sekali lagi para ikhwah, titik yang harus kita cari dalam hati kita. Dalam. Guys, kedalaman hati kita. Guys, apakah kita masih bergantung kepada makhluk-makhluk Allah? Apakah kita masih bergantung kepada sarana-sarana? Apakah kita masih bergantung kepada prokes-prokes? Sekali lagi saya ketika berkata seperti ini, bukan menyuruh orang tidak taat prokes. Tidak. Prokes sarana. Dan sarana tidak akan bermanfaat tanpa bergantung kepada zat yang membuat sarana tersebut bermanfaat. Allah Jalla fi'ula. Ini yang harus kita yakini baik-baik. Itu sikap yang kedua. Meyakini bahwa hanya Allah yang sanggup mengangkat musibah ini. Dengan keyakinan itu, akhirnya kita bersandar hanya kepada Allah. Dengan bersandar kepada Allah, putus asa, minta bantuan dari makhluk, akhirnya Allah menjadi pencukup kita. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang ketiga, yang terbaik ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 adalah kita mengerjakan sebab-sebab syariat yang diajarkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu untuk pencegahan dari keburukan, di antaranya penyakit, ataupun pengobatan dari keburukan, di antaranya penyakit. Apa sebab-sebab syariat? Saya ingin menjelaskan dulu bahwa obat itu ada dua macam. Obat ada dua macam. Obat yang disebut dengan kauni qadari. Obat yang memang terbukti dia secara ilmiah terbukti bahwasanya dia bermanfaat. Seperti paracetamol, obat untuk menurunkan panas. Seperti obat yang sudah terbukti untuk menghilangkan sakit kepala, untuk menghilangkan sakit badan. Ya. Ada beberapa obat yang sudah terbukti dan bisa diuji secara valid dan jurnalnya ada. Ini namanya obat kauni qadari. Ini namanya sebab kauni qadari. Kauni artinya atas kuasa Allah, atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ini bahan bisa mengobati. Di sana ada obat jenis kedua, yaitu obat syar'i. Dan ini sulit untuk dibuktikan secara medis. Tetapi kita sebagai seorang beriman percaya bahwa ini adalah sebab dan sarana untuk mengobati. Sebab dan sarana untuk mengobati. Di antara kita akan sebutkan obat-obat syar'i. Baik itu berupa obat-obat syar'i preventif, pencegahan sebelum terjadinya,
ataupun obat-obat syar'i kuratif, pengobatan setelah terjadi. Yang pertama, sebab-sebab syar'i dan obat-obat syar'i untuk preventif. Ya, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan doa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terlepas dari penyakit mawabah. Jangan remehkan doa. Karena doa miftahu kulli khair. Kata Syekh kami, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Doa adalah kunci segala kebaikan. Kunci segala kebaikan. Dan kalau kita lihat hadis Rasul riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughni hadarun min qadar." Tidak bermanfaat sikap kehati-hatian dari takdir Allah. Tidak bermanfaat orang pakai prokes kalau memang sudah takdirnya Allah kena. Sekali lagi perkataan saya ini bukan meremehkan prokes, ingat baik-baik. Tetapi ingin meneguhkan bahwasanya semuanya atas takdir Allah Subhanahu. Tidak bermanfaat sikap kehati-hatian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Tetapi doa bermanfaat terhadap musibah yang sudah turun atau yang belum turun. Fa'alaikum bid-du'ai ibadallah. Hendaknya kalian berdoa, wahai hamba Allah. Dan salah satu doa yang luar biasa dapat dibaca dalam keadaan-keadaan seperti ini sebagai tindakan pencegahan adalah doa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Doanya Nabi Yunus alaihi salam. Baca ini banyak-banyak. Baca ini banyak-banyak. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Da'watu Zinnun idh huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu illa istajaba Allah lah. Yang artinya doa Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus saat beliau berada di dalam ikan paus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita percaya, tidaklah seorang muslim berdoa dengannya pada sesuatu melainkan Allah pasti mengabulkan untuknya doanya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik penjelasan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau yang sangat terkenal, Tafsirul Quran Al-Azim. Ya, perhatikan beliau mengatakan, "Ai idza kanu fi syada'idi wa da'awna munibina ilaina wala siyama idza da'u bihadza ad-du'a fi halil bala." Mereka dahulu para sahabat Nabi kalau dalam keadaan sulit, masa-masa sulit, maka mereka berdoa menghadap kepada kami, terutama jika berdoa dengan doa ini dalam keadaan datang musibah. Jadi memang doa ini adalah penangkal musibah. Tindakan preventif untuk menjaga diri. Ustaz, saya sudah sering baca doa ini, kena juga. Maka berarti
Ada beberapa sebab. Di antara sebabnya Allah akan mengangkat derajat seseorang. Bukan berarti hadis atau ayatnya yang keliru. Kemudian para ikhwah, ada satu hal yang menarik dari doa ini. Yaitu, di dalam doa ini terdapat tauhid. Dan hanya tauhidlah satu-satunya yang paling dahsyat menahan bala dan musibah. Saya ulangi. Di dalam doa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, yang sering dibaca oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum saat terjadi musibah, di dalamnya terdapat tauhid. Dan tidak ada sesuatu yang paling dahsyat menahan musibah-musibah dalam keadaan sulit dibandingkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau mengatakan, "Fama dufi'at syada'idud dunya bimisli tauhid." Tidak pernah ada yang bisa menahan kesulitan-kesulitan dunia, musibah, penyakit, tidak ada yang bisa menahan kesulitan-kesulitan dunia yang lebih dahsyat dibandingkan tauhid. Makanya kata beliau, walidzalika kana du'aul karbi bitauhid. Oleh sebab itulah doa orang yang dalam keadaan sulit di dalamnya terdapat tauhid yang saya bacakan tadi. Rasulullah SAW bersabda, da'awatul makrub, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Doanya orang yang dalam keadaan sulit. Kita sekarang sulit, bergerak sulit. Saya di pesantren sedang lockdown. Karena terjadi PPKM mikro. Kita oleh OPT kesehatan kita tidak diperbolehkan untuk keluar. Saya batalkan semua khutbah. Saya batalkan semua semua kajian-kajian tatap muka yang sudah mulai kita di Kalsel itu. Tapi karena terjadi PPKM mikro, maka akhirnya kita batalkan untuk sementara. Kita pending untuk sementara. Sulit. Doanya apa? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu aku berharap. Jangan sandarkan diriku pada diriku walau sekejap mata. Perbaikilah seluruh urusan kami. Tidak ada ilah. Lihat tauhid. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Benar-benar para ikhwah, tidak ada sesuatu yang paling dahsyat menolak, menahan kesulitan-kesulitan dunia dibandingkan tauhid. Kemudian beliau berkata lagi, wa da'watu dhinnun allati ma da'a biha makrubun illa farajallahu karbahu bitauhid. Doa Nabi Yunus yang mana orang kalau berdoa dengan doa tersebut dan dia tertimpa kesulitan, Allah pasti akan angkat kesulitannya. Itu di dalamnya ada tauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini rahasia di balik doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin yang merupakan doa penahan bala. Doa penahan dan tindakan preventif untuk musibah-musibah yang mendadak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sikap yang kedua, sarana syar'i untuk menahan bala, menahan musibah, menahan penyakit yang mewabah, yaitu menjaga hukum-hukum Allah. Dengan mengerjakan apa yang diwajibkan, menjauhi apa yang dilarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ihfazillaha yahfazika. Jaga Allah. Pasti Allah akan selalu langsung menjaga. Apa maksud jagalah Allah? Jaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo mari kita mengerjakan amalan-amalan wajib. Menjauhi larangan-larangan Allah, terutama yang
larangan tersebut dilanggar saat sendirian. Benar-benar bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuk. Saya mengajak diri saya pribadi, kemudian ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Ayo bertakwa. Ayo jaga hukum-hukum Allah. Setiap kepala keluarga, saya punya istri 1, 4 anak, jaga anak dan istri kita. Anda punya istri 2, 4 anak, jaga istri-istri Anda dan anak-anak Anda. Ya, terus semua orang. Tidak usah kita menyalahkan pemimpin, penguasa kita. Sekarang kita yang memimpin keluarga kita, ayo jaga keluarga kita masing-masing. Jaga hukum-hukum Allah di tengah-tengah keluarga. Pasti Allah akan menjaga kita. Pasti. Itu janji Allah. Tidak mungkin. Allah mungkin janji. Ini sarana yang kedua. Sarana syar'i untuk menahan. Untuk tindakan preventif. Agar tidak tertimpa penyakit yang mewabah. Sarana yang ketiga. Yaitu membaca zikir pagi dan sore. Di antaranya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Yang artinya, dengan nama Allah yang tidak ada membahayakan dengan namanya sesuatu apapun di bumi dan di langit, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Siapa yang membaca itu sebanyak 3 kali, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lam tusibhu faja'atu bala, tidak akan menimpanya musibah mendadak, mati mendadak, tidak akan menimpanya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bacaan-bacaan minta afiat pada zikir pagi dan sore, di antaranya Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina wa ahlina wastur Allah, Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa hafidhna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina, la ilaha illa anta. Dibaca itu. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, untuk menahan bala, mengusir bala, yaitu hendaknya seseorang di hari-hari ini terutama bangun malam untuk sholat malam, beribadah di malam hari. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, alaikum bisiyam, hendaknya kalian bangun malam. Fa innahu da'bus salihin min qablikum. Sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang saleh dari sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah. Sesungguhnya bangun malam untuk sholat malam mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun 'anil its, dan menghapuskan dari dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan meleburkan kesalahan-kesalahan. Wa maqaradatun lidda'i 'anil jasad, dan mengusir penyakit dari tubuh. Bangun malam para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tindakan seorang muslim untuk menjaga dirinya dari penyakit yang mewabah, di antaranya adalah memakan kurma ajwa. Jadi ini dibuktikan oleh beberapa ustadz kita. Ya, beliau memakan ini dan tidak memakan apa kecuali sarapan dengan ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah binti Sa'ad, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin min ajwatin lam yadurruhu dzalika al-yawma summun wala." Siapa yang sarapan pagi dengan 7 butir kurma ajwah. Ajwah adalah kurma terbaik di kota Madinah, tidak membahayakannya pada hari itu racun apapun dan sihir apapun. Sekali lagi, kita harus percaya terhadap syariat Allah
lebih dibandingkan percaya kita kepada obat-obat kauni qadari. Ini para ikhwan. Itu tindakan-tindakan pencegahan. Sedangkan kalau terkonfirmasi positif COVID-19, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, perbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penyembuh. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Kita wajib meyakini Al-Quran obat penyembuh. Kalaupun ternyata ketika dia terkonfirmasi COVID-19, kemudian dia baca Quran, terus baca Quran, terus baca Quran. Kemudian ternyata Allah menginginkan dia wafat, maka berarti dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalil yang lain juga di antara surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lillazina amanu hudan wa syifa. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran untuk orang-orang yang beriman, petunjuk dan penyembuh. Syifa di sini penyembuh dalam bentuk umum, apapun penyakit. Dan sudah banyak yang mencoba, imam-imam yang terkonfirmasi positif COVID-19, mereka akhirnya, kata orang Banjar, bertirakat dengan membaca Al-Quran dan sembuh. Bahkan kita wajib lebih percaya Al-Quran penyembuh dibandingkan obat-obat yang lain. Yang kedua, minum madu. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Dan keluar dari perut lebah-lebah tersebut minuman yang bermacam-macam warnanya. Fihi syifa'un linnas. Di dalamnya terdapat penyembuh untuk manusia. Obat penyembuh. Kemudian yang ketiga, yaitu membaca doa-doa ruqyah. Mestinya seseorang ketika terkonfirmasi penyakit COVID-19 membaca doa-doa ruqyah. Di antaranya meletakkan tangan, misalkan di dada, terasa sulit bernafas, letakkan tangan, kemudian ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah sebanyak 3 kali. Kemudian ucapkan A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Aku berlindung dengan nama Allah dan dengan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku dapati dan aku rasakan. Ya, sebagian yang cerita kepada saya tentang orang yang terkena penyakit COVID-19, terutama varian baru ini, bahwasanya dia dari tenggorokan sampai seluruh salurannya panas. Maka baca doa itu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa Seluruh badan pegal-lingu. Ucapkan itu sambil membaca. Ucapkan. Kita wajib yakin dan lebih yakin dengan doa ini. Di samping kita juga melakukan pengobatan-pengobatan syar'i. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ini yang terakhir. Yang keempat, agar seseorang terangkat musibah, sembuh dari penyakit, maka semua dari kita bertobatlah kepada Allah. Di dalam Sahih Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban menyebutkan riwayat perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwa Al-Abbas bin Abdul Muttalib saat diminta oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk minta hujan kepada Allah, karena pada saat itu kering kerontang di kota Madinah. Maka lihat lafaz doa yang diucapkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW.
Ya, perhatikan lafaznya. Beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, innahu lam yanzil bala'un illa bidzambik. Ya Allah, sesungguhnya tidak pernah turun bala kecuali dengan sebab dosa. Saya ulang. Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidzambik. Tidak turun dosa kecuali tidak turun musibah kecuali disebabkan dosa. Walam yukshaf illa bitaubah, dan bala tersebut tidak diangkat kecuali dengan taubat. Wahai kaum muslimin, saya ajak diri saya pribadi, kaum muslimin sekalian, terutama jamaah pengajian Muslim Biker Indonesia. Ayo bertaubat kepada Allah. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya menyesali semua perbuatan dosa. Dari mulai meninggalkan hal-hal yang wajib dan melanggar larangan-larangan Allah. Sesali, tangisi di hadapan Allah sendirian dan tidak perlu untuk buat status di media sosial. Sesali, karena para ulama mengatakan at-taubah an-nadam. Yang namanya taubat intinya adalah menyesal atas perbuatan dosa. Baik itu meninggalkan hal-hal yang wajib atau melanggar hal-hal yang terlarang. Sesali. Kemudian yang kedua, bertekad untuk tidak kembali mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian yang ketiga adalah putuskan dosa itu segera mungkin. Itu cara bertobat. Lam yukshaf illa bitaubah. Bala ini, wahai kaum muslimin, tidak akan pernah diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah. Maka bertobatlah. Ini kiat agar diangkat musibah ini. Makanya saya nasihatkan, terutama tenaga-tenaga kesehatan yang semestinya mereka saat melihat pasien-pasien terpapar COVID-19 lebih prihatin terhadap diri sendiri. Bukan malah mengajak pasien-pasiennya untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Berjoget ria, mendengarkan musik dengan dalih mengangkat imun. Tidak. Itu tidak mengangkat imun. Itu kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang hakiki adalah saat seseorang membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, diingatkan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berapa kali mencoba orang yang dalam keadaan kritis. Kemudian beliau memberitahu kepada saya, Ustaz, saya sepertinya kritis. Maka saya katakan, putuskan hubunganmu dengan makhluk. Putus asa minta bantuan dengan makhluk. Hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dia tenang. Mulai akhirnya membaik. Dan ini banyak terbukti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wahai para tenaga kesehatan, ajak pasien kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Bukan malah joget-joget. Bukan malah main aplikasi-aplikasi yang di dalamnya terdapat joget-joget. Bukan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah memperlihatkan goyangan tubuh. Bukan. Malah semestinya harus lebih prihatin, lebih berdoa, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di dalam kisah ini menarik dan sudah saya ulang beberapa kali dalam kajian saya. Cari keturunan Rasul, kalau di Indonesia disebut para habaib, yang ahli tauhid, bukan ahli syirik. Yang ahli sunnah, bukan ahli bidah. Cari mereka agar berdoa kepada Allah untuk mengangkat bala ini. Untuk agar Allah mengangkat bala ini. Seperti yang terjadi kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ini kan paman Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab, dengan kedudukan beliau meminta kepada paman Nabi Muhammad SAW. Lihat perkataan Abbas. وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِ مِنْ نَبِيٍّ. Dan orang-orang sudah menghadap kepadaku agar aku menghadap kepadamu karena kedudukanku dari nabimu.
Al-Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukanku dari nabimu. Ya, minta agar zuriat Rasul, keturunan para Rasul, para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa kepada Allah. Ingat, yang ahli tauhid bukan ahli syirik, yang ahli sunnah bukan ahli bidah. Berdoa kepada Allah agar mengangkat. Maka kita berdoa kepada Allah pada kesempatan kali ini dengan nama-nama Allah yang husna. Ya. Allahumma lakal hamdu hatta tardah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, demi Allah, angkat wabah penyakit COVID-19 dari atas muka bumi. Segera tanpa tunda. Kita ulang. Allahumma lakal hamdu hatta tardah. Allahumma lakal hamdu idza radit. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma irfa' anna hadzal bala' ajilan ghaira ajil. Ya Allah, demi Allah, angkat musibah penyakit COVID-19 dari atas muka bumi segera tanpa tunda. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, silahkan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz yang telah memberikan materi yang cukup banyak sehingga tanpa sadar kita sudah 1,5 jam materi yang disampaikan. Baik, ada beberapa yang bisa kami simpulkan bahwasanya musibah itu tidak terjadi kecuali hanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah terbesarnya kita hanya bergantung kepada Allah meninggalkan harta dunia ini. Pandemi C-19 sudah tertulis di kitab di Yaumil Mahfud, baik terkonfirmasi positif ataupun yang tidak. Apapun yang tertimpa, kepada yang tertimpa itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang ini bisa kita sampaikan lagi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami buka kesempatan untuk soal jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk dibuka mikrofonnya atau melalui hand raise. Di sini ada yang pertanyaan, Ustaz, bolehkah Ustaz doa yang barusan yang terakhir Ustaz sampaikan itu dibacaan kembali? Ada pertanyaan seperti itu. Baik. Doa Saya bacakan pelan-pelan. Yang pertama yaitu membaca bismillah sebanyak 3 kali. Sambil meletakkan tangan di tempat yang sakit. Di tempat yang terasa sakit. Letakkan dulu tangan di tempat yang terasa sakit. Kemudian ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian ucapkan a'udzubillah. A'udzubillah. Kemudian wa qudratihi. Wa qudratihi. Kemudian min syarri. Min syarri. Kemudian ma ajidu. Ma ajidu. Kemudian wa uhadir. Wa uhadir. Saya ulangi. A'udzubillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu
wa uhadzir, pakai zal. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Nah, silahkan. Baik, mungkin ada di kolom chat, di situ sudah kita tulis. Silahkan nanti di copy paste untuk disimpan. Ini ada yang hand raise, Ustadz. 2 orang bertanya. Kami persilakan untuk Akhi Abi Dastan untuk bertanya. Silakan mikrofonnya di off on kan. Kalau bisa sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz. Tafadhol. Tafadhol. Abi Dastan. Tafadhol, di on-kan mikrofonnya. Akhi. Host atau co-host mengizinkan dulu kali. Siap, Tad. Di open dulu, co-host. Baik, sambil menunggu, ini ada yang bertanya dari Dr. Agus Sutiono, Ustaz. Beliau ini silakan. Member kita juga. Afwan, Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya mengabarkan kalau dirinya sedang sakit dan meminta doa di sosmed, misalnya di WA? Bagus Dan ini pertanyaannya. Dan siap. Ini sedang banyak-banyaknya di media sosial. Maka jawabannya adalah mengabarkan diri sakit ada 2 macam. Apabila dia dalam rangka untuk berkeluh kesah, maka ini haram. Apabila dalam rangka berkeluh kesah, maka ini haram. Tetapi apabila dalam rangka untuk meminta didoakan, dan dia tidak lupa untuk berdoa sendiri juga, maka ini diperbolehkan. Maka ini diperbolehkan. Ya. Jadi mengabarkan penyakit di media sosial ada 2 macam. Apabila dalam rangka berkeluh kesah, maka ini diharamkan. Karena berarti dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sabar atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan untuk. Tetapi apabila dalam rangka untuk minta didoakan dan dengan menyebutkan itu rasa berat di dalam hati menjadi agak ringan, maka ini diperbolehkan. Meskipun lebih utama dia tidak menyebutkannya. Meskipun lebih utama dia tidak menyebutkan. Lihat contoh Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau mengatakan, Anni masani al-dhur wa anta arhamur rahim. Yang artinya, ya Allah, aku tertimpa keburukan dan engkau maha penyayang dari seluruh yang menyayang. Lihat di situ beliau mengadunya kepada Allah. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwasanya meminta diruqyah itu salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka lebih baik dia berdoa, membaca ruqyah untuk dirinya sendiri. Ya. Dan menjauhkan, meskipun boleh, menjauhkan diri, minta didoakan. Meskipun boleh. Ya. Dan Rasulullah SAW minta didoakan. Para sahabat minta didoakan. Maka tidak mengapa, tetapi lebih utama seseorang berdoa sendiri dan dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas penjabarannya, atas pertanyaan tadi. Kemudian ini untuk Abi Dastan, mungkin co-host tolong dibuka dulu mikrofonnya, atau Baik. Umar Batok. Assalamualaikum. Siap, sudah. Silakan. Sudah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga beserta tim diberikan kesehatan selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau misalkan di daerah kita itu
termasuk zona merah. Ini terkait dengan sholat jamaah di masjid ya Ustadz. Dan ada beberapa masjid yang biasa kita sholat itu tutup masjidnya, tidak melaksanakan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Tapi ada juga masjid yang melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah, tapi tidak protokol COVID-nya itu agak longgar gitu, Ustaz. Bagaimana sebaiknya kita, apakah tetap sholat di rumah atau berjamaah di masjid? Barangkali itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kita harus yakini baik-baik bahwa salah satu maqsad min maqasidis syariah, salah satu tujuan dan tujuan mulia dari syariat Islam adalah hifdzur ruh, menjaga nyawa. Maka terkadang menjaga nyawa lebih diutamakan dalam syariat Islam dibandingkan mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, terkadang menjaga nyawa lebih didahulukan dibandingkan mengerjakan hak-hak Allah. Di antaranya puasa. Puasa, siapa yang sakit, siapa yang bersafar dan dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa agar tidak berbahaya terhadap nyawanya. Ini bukti nyata menjaga nyawa lebih didahulukan terkadang di dalam keadaan-keadaan tertentu daripada mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya kita sholat di rumah saat kita berada di dalam zona merah. Kemudian pihak yang berwenang memerintahkan untuk masjid-masjid ditutup sementara. Maka kita sholat 5 waktu, sholat Jumat di dalam rumah. Apabila memang tidak ada masjid yang dibuka, ataupun ada masjid yang dibuka dalam keadaan tidak menegakkan protokol kesehatan, ataupun belum terlalu ketat dalam menegakkan protokol kesehatan. Dan ini, mohon maaf, adalah sebuah pendapat. Mungkin ada yang berpendapat dengan pendapat lain, bahwasanya di masjid seseorang tidak ada COVID, tidak ada di masjid seseorang malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, iya, itu pendapat yang diambil. Tetapi kita lebih menguatkan pendapat bahwasanya menjaga nyawa lebih utama dibandingkan mengerjakan hak-hak Allah dalam beberapa keadaan. Maka saya nasihatkan, jika memang, lihat ya syarat-syaratnya, benar-benar merah, apalagi sampai menghitam, dan pemerintah yang berwenang memerintahkan untuk menutup masjid, adapun yang membukanya tetapi tidak menerapkan protokol kesehatan secara maksimal, maka dia berhak untuk menjaga nyawanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majzum kama tafirru minal asad." Menjauhlah dari orang yang terkena penyakit menular sebagaimana engkau berlari dari singa. Maka pada saat itu kita mengumpulkan dalil-dalil yang ada, dan ini sementara. Kemudian juga yang kedua, ketika ada keputusan dari pihak yang berwenang, maka ad-dhaman ala man yufti, yang bertanggung jawab adalah yang memberikan fatwa. Yang bertanggung jawab yang memberikan fatwa. Al-hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, penguasa, mengangkat khilaf yang ada di tengah kaum muslimin. Sekarang pemerintah yang berkuasa, yang berwenang, dengan segala macam pertimbangan, mereka meminta untuk ditutup beberapa masjid di daerah yang merah atau menghitam untuk sementara. Maka kita taati untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Maka yang bertanggung jawab pada saat itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah pemerintah yang berwenang. Ini tidak termasuk dari la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang bukan dalam keadaan bermaksiat
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keadaan yang membuat kita seperti itu untuk lebih menjaga nyawa dan juga kesehatan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah. Syukran kasih Ustaz atas jawabannya. Memang di belakangan ini setelah muncul PPKM darurat ini Ustaz, banyak kisruh apalagi di grup-grup masjid itu Ustaz. Ada yang buka, ada yang ini mendalil ini dalil sampai beradu domba gitu. Alhamdulillah. Saya nasihatkan kepada kaum muslimin yang memegang pendapat bahwa tetap dia mau ke masjid, maka silahkan ke masjid. Adapun yang memegang bahwasanya dia pada saat-saat seperti ini untuk sementara tidak ke masjid dulu, maka silahkan dia memegang pendapat tersebut. Dan ini bukan saatnya untuk menegakkan bahwa al-wala dan bara. Siapa yang ke masjid berarti dia muslim, yang tidak ke masjid berarti dia kafir, harus dibenci. Tidak. Ini masalah ijtihadiyah khilafiyah. Masalah perbedaan pendapat yang terjadi dalam perkara-perkara kontemporer. Maka berlapang adalah ada ustadz yang berpendapat tetap ke masjid dalam keadaan bagaimanapun. Ketika penyakit ta'un di saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa itu menjadi khalifah, terjadi penyakit ta'un, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya masjid-masjid ditutup. Maka itu pendapat. Tetapi tidak sedikit ulama yang juga berpendapat kebalikan dari itu dengan melihat maslahat dan mafsadat. Maka di sini diperlukan kelapangan dada dalam masalah khilafiyah, ijtihadiyah, kontemporer. Masalah terjadi khilaf mengambil sebuah hukum dalam masalah yang kontemporer yang barusan terjadi. Tidak perlu untuk berkelahi, tidak perlu untuk membenci. Ini bukan saatnya untuk menegakkan wala dan bara dalam hal ini. Tidak. Wallahu a'lam. Intinya sabar ya Ustaz atas musibah yang diberikan Allah ya Ustaz ya. Iya, bersabar. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari seorang Umi Ustaz ya. Kita bacakan dulu Ustaz karena dia mungkin kita tidak berbolehkan untuk bicara Ustaz. Ini salah Ustaz. Umi apa Akhi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah dari bala. Izin bertanya, apakah boleh setiap meminum herbal, misalnya habatus sauda cair dan sebagainya maupun air jam-jam, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa sesuai sunnah sebelum diminum? Doa dan bacaan Al-Quran apa yang lebih afdol dibacakan Ustadz? Syukron jazakallah khairan. Jawabannya boleh. Ada dua berarti. Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan jawabannya boleh. Obat-obat yang ataupun sebab-sebab syar'i yang disebutkan dalam syariat Islam melalui ayat Al-Quran atau hadis dari Rasul seperti minum madu, minum habatus sauda, makan kurma ajwa, maka boleh dia tambahi dengan bacaan-bacaan yang disyariatkan dalam syariat Islam. Seperti misalkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka dia boleh membacanya itu. Karena Rasul SAW bersabda, ma ta'awwadha muta'awwidun bimislihin. Yang artinya, tidaklah seseorang meminta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Kita batasin karena di Banjarmasin ini juhurnya 1 jam lebih cepat. 5 menit lagi ya, boleh ya? 5 menit lagi. Baik Ustaz. Silakan ini teman sekampungnya Ustaz nih mau nanya nih. Namanya Rizkon. Nah, ini orang Banjar nih Ustaz. Silakan. Rizkon, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pian Ustaz? Mudah-mudahan sehat selalu Pian Ustaz. Alhamdulillah baik. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari beberapa teman yang
qadarullah pernah terkena musibah COVID. Beliau, teman-teman ini ada yang parah sekali sampai tidak sadarkan beberapa hari. Nah, titipan pertanyaan gini, Ustaz. Apakah ketika mereka tidak sadar itu mereka meninggalkan sholat, apakah wajib diganti atau apa gimana, Ustaz? Ketika dia sudah sembuh seperti itu, Ustaz. Itu aja sih pertanyaannya, Ustaz. Syukran jazakallah, Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus, dan ini semestinya kaum muslimin dan salah satu hikmah dari penyakit COVID-19 ini adalah semestinya kaum muslimin mengumpulkan permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan penyakit COVID-19. Dari mulai terkonfirmasi COVID, dari mulai saat penanganan, kemudian saat meninggal, kemudian pengaturan jenazah, sholat jenazah, dan seterusnya. Ini banyak dikupas. Dibandingkan ente sibuk ya buka masjid, sholat di masjid, enggak di masjid, lebih baik membicarakan itu lebih ilmiah. Ya, adapun permasalahan khilafiyah, istihadiyah, maka jangan dibangun di atasnya wala dan bara. Jangan dibangun di atasnya wala dan bara. Baik. Adapun permasalahan apabila seseorang dalam keadaan terkonfirmasi penyakit COVID-19, kemudian dia pingsan, tidak sadarkan diri, atau dalam istilah koma, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menolong, akhirnya dia sembuh, koma beberapa hari, 3 hari, 5 hari, maka bagaimana nasib sholat? Jawabannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib, rufi'al qalamu an salasah. Pena diangkat dari 3 jenis manusia. Anin naim hatta yasayr. Dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtan. Dari anak kecil sampai dia baligh. Wa anil majnun al-maghlubi ala aqli hatta yasir. Dari orang gila yang hilang kesadarannya sampai dia sadar. Maka apabila orang tersebut dia tidak sadarkan diri, koma selama dia menderita penyakit COVID-19, lalu kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam, dalam hal ini dia seperti orang tidur. Dia seperti orang tidur. Maka dia mengqadha selama dia dalam keadaan tidak sadarkan diri tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin fa nasiyaha aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa." Siapa yang tertidur dari salatnya atau kelupaan, maka hendaklah dia mendirikan salat saat dia ingat, yaitu saat dia bangun. Dan tidak ada penebus apapun atas salat yang dia tinggalkan tersebut kecuali itu. Maka saya nasihatkan, ketika dia sudah sadar kembali, maka qadha salat tersebut, karena dia bagaikan orang yang tertidur, kemudian setelah itu dia bangun. Meskipun di sana ada pendapat yang mengatakan bahwa orang ini tidak berakal, maka ketika dia tidak berakal, tidak ada kewajiban sholat atasnya. Ketika tidak ada kewajiban sholat, berarti dia tidak mengqadha. Itu pendapat. Tapi saya lebih condong kepada pendapat dia bagaikan orang yang tidur, kemudian dia bangun dan dia mengerjakan sholat-sholat yang dia tertidur saat itu. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah. Syukran jazakallah, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, mengingat waktu teman-teman sekalian yang udah mendekatin pada zuhur di sana di Banjarmasin, Ustaz, terakhir Ustaz ya. Ya. Di sini kami itu kasihan tuh yang 2 resen mungkin dibuka aja. Nah, ini nanti PR-nya Ustaz. Harus kajian lagi sama kita. Gitu. Harus ada waktu lagi karena dia ada resen sama chatting. Ustaz, kalau ntar dikasih lagi waktu ke kita, mudah-mudahan nanti resen dan lain-lain itu. Ustaz, terakhir Ustaz, minta doanya Ustaz. Tolong doakan semoga wabah ini diangkat oleh Allah dan kita bisa kembali beribadah sesuai dengan ajaran Islam di masjid dan mengadakan kajian-kajian Ustaz. Mohon doanya Ustaz, tolong didoakan Ustaz. Dan terakhir Ustaz, itu ada yang minta doa yang terakhir Ustaz.
doa yang ini Ustaz, katanya Ustaz. Doa yang terakhir yang Ustaz bacakan yang Allahumma lakal hamdu apa-apa bla 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 itu dia ketinggalan itu Ustaz. Tolong dijelaskan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Sebelum kita berdoa, saya mengingatkan bahwa perkataan Imam Al-Qayyim tadi perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Fama dufi'at syada'idu dunya bimithli tauhid. Tidak pernah ada kesulitan-kesulitan dunia ditahan, diangkat dengan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan tauhid. Maka saya nasihatkan, hari-hari ini tegakkan tauhid. Tegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, istighatsah, minta tolong dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah, isti'adzah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Tinggalkan semua jenis kesyirikan. Ini memang sangat ironi. Saat-saat sulit seperti ini, tukang ramal datang banyak di media sosial, di televisi nasional, kemudian jimat-jimat pada keluar. Ini adalah tugas kita bersama. Karena kita, tadi disebutkan oleh moderator bahwa kita ingin Ustadz nyaman beribadah. Padahal Allah telah menjanjikan nyaman beribadah, ditetapkan agama kita. Nyaman sholat 5 waktu, nyaman sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya, nyaman sholat, nyaman mengerjakan ibadah kurban, nyaman beribadah, menegakkan ibadah. Itu dengan tauhid. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu allazina amanu minkum. Allah telah menjanjikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman dari kalian. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardh. Mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan Allah benar-benar akan menetapkan agama mereka. Mudah akhirnya kita beribadah. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa aman. 3 keistimewaan itu didapat dengan apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Tegakkan tauhid para ikhwah. Kepala keluarga, tegakkan tauhid. Dan orang yang menegakkan tauhid, salah satu tandanya adalah menjauhkan diri dari maksiat, terutama saat sendirian. Maka tegakkan tauhid para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, billahi, tallahi, wallahi, irfa' anna hadzal waba ajilan ghaira ajil. Ya Allah, dengan nama Engkau kami bersumpah. Dengan nama Engkau kami bersumpah. Dengan nama Engkau kami bersumpah. Angkat wabah penyakit ini segera tanpa tunda. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma afina fi badadina. Allahumma afina fi sam'ina. La ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah afiat pada tubuh kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Si Mansur dibuka dulu. Jazakallah khairan Ustaz, barakallah fiik. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga